Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 13 Muharram tahun 1445 Hijriah atau 30 Juli 2023, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, mengikuti penjelasan dari guru kita Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan bab 30 yang ada di halaman 109. Di sini judul terjemahannya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Kemudian kalau kita lihat judul naskah Arabnya, yaitu Al-Istisqa bil Anwa. Istisqa, minta hujan pakai bintang. Kemudian dalam judul terjemah kita katakan istisqa dengan bintang tertentu. Nah, di sini kita perhatikan di halaman 109 ada beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, dalil Quran surat Al-Waqiah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini kemarin kita sudah sampaikan penjelasannya. Kemudian yang kedua, ada dalil hadis riwayat Muslim. Ini hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un, ada 4 macam, fi ummati, yang ada di umatku ini, min amril jahiliyah, itu termasuk kebiasaannya orang-orang jahiliyah atau termasuk kebiasaan jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mana mereka tidak meninggalkannya. Terkait penjelasan kalimat ini, kemarin sudah disampaikan, kesimpulannya adalah Nabi SAW mengatakan demikian,
agar kita tidak melakukannya begitu. Jadi Nabi SAW mengingatkan ada 4 kebiasaan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini. Jangan sampai kalian melakukannya. Ini kemarin sudah dijelaskan pembahasannya. Dan sebagaimana disampaikan pada pertemuan terakhir kemarin, kita langsung masuk ke penjelasan lanjutan hadis, yaitu 4 kebiasaan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini. Yang dimaksud yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu suka membanggakan ahsab. Kita kalau pernah belajar bab nikah, perempuan itu dinikahi karena 4 sebabnya. Di antara yang disebutkan dalam hadis, wali hasabiha, hasab. Kalau di sini ahsab. Jadi perempuan dinikahi karena keturunannya. Ini anak perempuan, itu anaknya siapa gitu kan. Nah, kalau di sini al-fakhru bil ahsab, suka membangga-banggakan soal keturunan. Mungkin kalau kita di Betawi berarti ini asli Betawi nih begitu. Nanti kalau di Jawa lagi, wah ini asli Jawa. Kalau di Sumatera nanti bilangnya, wah ini asli Sumatera. Jadi tiap-tiap daerah suka begitu gitu. Dan memang terbukti demikian. Nabi SAW mengatakan itu tidak ditinggalkan oleh umat ini. Atau misalkannya dari kelompok tertentu, mereka saling bangga-bangga. Nanti bikin-bikin komunitas, itu juga sama. Tapi apakah bikin komunitas dilarang? Ya mungkin nggak sampai ke situ. Cuman di sini poinnya adalah ketika berbangga-bangga soal itu semuanya kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya semu. Karena apa? Karena kebanggaan yang hakiki yaitu ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan itu dia nggak kayak gitu. Berbeda dengan kebanggaan-kebanggaan yang dimaksudkan di sini, al-fakhru bil ahsab. Dan itu biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi Nabi SAW mengingatkan untuk dihindari. Karena memang bangga yang benar yaitu bangga ketika seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, sehingga dengan itu dia tidak kena kasus al-fakhru bil ahsab. Makin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin ditambah nikmatnya, makin tawadu dia. Tawadunya 2. Yang pertama, tawadu terhadap kebenaran. Kemudian yang kedua, tawadu di hadapan orang lain. Makanya sebagian mungkin pernah dengar ada hadis, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan suka nyepelein orang lain. Dia mah belum seberapa gitu. Atau ada orang dihadapkan padanya kebenaran tapi ditolak. Nah, di sini takwa kebalikannya. Yaitu dikatakan tadi makin bertakwa seseorang, dia makin tawaduk di hadapan kebenaran dan juga tawaduk di hadapan orang lain. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya al-fakhru bil ahsab ini adalah kebiasaan jahiliyah. Sehingga buat kita orang jangan sampai ngelakuin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Nabi SAW dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajna
tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dulu bertabarruj. Ini perempuan. Kalau bahasa kita bilangnya apa? Bersolek. Nah, di sini faedahnya Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk ngikutin kebiasaan jahiliyah soal tabarruj. Begitu juga terkait pembahasan al-fakhru bil ahsab. Ini kebiasaan jahiliyah yang juga otomatis dilarang. Dan ketahuilah, setiap yang dinisbatkan kepada kata-kata jahiliyah ini pastinya tercela dan dilarang. Termasuk yang dibahas dalam hadis ini, yaitu kebiasaan jahiliyah yang 4 tadi akan disebutkan nantinya. Itu yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua, kita perhatikan hadis ya di halaman 109 dalil yang kedua, yaitu watta'nu fil ansab. Watta'nu fil ansab. At-ta'an itu artinya nusuk. Atau kalau secara maknawi misalkannya kalau kita belajar bahasa Arab, ta'anahu bisikin. Itu orang ditusuk pakai pesok begitu. Ada lagi ta'anahu bil fitnah. Ditusuk dengan cara difitnah begitu. Makanya di sini bahasanya adalah at-ta'an, diomongin aibnya. Nah, cuman di sini ta'annya itu fil ansab. Ta'annya soal nasab. Jadi ngomongin orang soal nasabnya terkait aibnya. Ngata-ngatain nasabnya orang gitu. Misalkannya kalau di masyarakat kita ada orang ngata-ngatain orang lain anak pungut. Ini ketika ngomong anak pungut, ketika ngata-ngatain sama ketika nyeritain beda gitu kan. Nah, ini ketika dia ngata-ngatain, maka itulah yang dimaksud kebiasaan jahiliyah. Emang lo bapaknya siapa sih? Wah, anak ini aja gitu kan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Yaitu dalam bunyi hadis dikatakan at-ta'nu fil ansab. Atau misalkannya ada orang ngomong, di sini dikasih contoh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada orang membahasakan kepada orang lain misalkannya dengan konotasi negatif ya, bukan konotasinya mengabarkan. Contoh misalkannya, wah itu si fulan apa namanya anaknya tukang sunat gitu kan, tapi sambil ngejek, sambil ngata-ngatain. Atau misalkannya anaknya letnan, anaknya jenderal apa anaknya apa, tapi ngata-ngatain gitu, bukan informasi gitu kan. Padahal orang tuanya bukan itu gitu, cuman karena mungkin gayanya apa gimana gitu kan. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud kebiasaan jahiliyah dalam hadits ini. Suka ngata-ngatain nasabnya orang. Ini biasa terjadi di anak-anak itu tuh, anak-anak sekolah. Yang satu ngatain bapaknya, anaknya apa lo gitu kan. Yang satunya lagi ngatain lagi. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian terkait pembahasan yaitu walistisqa bin nujum. Ini istisqa dengan bintang tertentu. Maksudnya istisqa dengan bintang tertentu di sini adalah menisbatkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Menisbatkan turunnya hujan dengan bintang tertentu, tapi dengan keyakinan bahwa yang nurunin hujan itu adalah Allah. Jadi cuman dia nisbatin doang, begitu. Kenapa? Karena beda dengan yang satunya lagi. Kalau dia
meyakini bahwa hujan itu turun dengan sendirinya. Jadi bukan yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Dia meyakini hujan itu turun dengan sendirinya. Maka ini adalah syirik besar. Sementara Nabi SAW mengatakan di awal ada 4 kebiasaan jahiliyah. Tapi Nabi tidak mensyirik-syirikan orang yang melakukannya begitu. Nabi hanya bilang di umatku ada 4 kebiasaan jahiliyah. Salah satunya al-istisqa bin nujum. Maksudnya apa? Suka menisbatkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Kalau misalkannya maksudnya adalah meyakini hujan itu turun dengan sendirinya, kan syirik besar. Itu nggak mungkin ada di umat Nabi SAW dalam arti yang dimaksud begitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu dan itu terjadi. Oh, kenapa nih turun hujan? Dia menisbatannya kepada bulan-bulan yang berakhiran ber. Kemudian ketika ngobrol, dia bilang apa? Iya sih, yang nurun hujan adalah Allah. Cuman ini sabab aja di bulan-bulan yang berakhiran ber. Itulah yang dimaksud syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau dia menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dalam arti dia turun sendiri, yang melakukan bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi yang dimaksud di sini hanya menisbatkan saja. Dan itu terjadi di tengah-tengah umat Nabi SAW. Di kita terjadilah, kita ngelihat, menyaksikan di masyarakat, ada sebagian orang yang suka ngomong gitu. Dan itu kabar dari Nabi SAW, ada kebiasaan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini, yaitu tadi yang dimaksud. Kemudian lanjut yang berikutnya, wan niyahatu alal mayyit. Ya, niyahah, yaitu meratap, suka meratapi orang yang meninggal. Ini yang keempat. Meratap di sini maksudnya apa? Maksudnya ngangkat suara, nangis nggak karu-karuan, kayak nggak terima gitu keluarganya meninggal. Ada nggak di umat ini yang seperti itu? Ada aja. Walaupun mungkin 1001 nggak tahu deh. Pokoknya ada aja. Kadang-kadang mungkin di rumah sakit, ya, ketika dalam keadaan kritis, keluarga seseorang begitu, di depan rumah sakit ada yang teriak, kenapa gitu kan? Ternyata dia melakukan ini, niyahah, yaitu dia meratap. Jadi terkait yang dilarang itu sebetulnya ada 2. Yang pertama bahasanya adalah niyahah. Yang kedua bahasanya nadab. Bedanya apa? Bedanya niyahah itu dia meratap, dia teriak-teriak, cakar-cakar baju, jedot-jedotin kepala ke tembok. Jadi kesimpulannya dia kayak nggak terima keluarganya meninggal gitu, nggak terima dengan takdir. Itu namanya niyahah. Ini dilarang. Satunya lagi nadab. Nadab juga dilarang. Nadab itu suka nyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal. Ya, misalkannya waduh si fulan udah meninggal. Ntar siapa lagi ya yang nerusin kegiatannya begitu. Padahal masih ada Allah. Seakan-akan orang itu bergantung sama orang yang udah meninggal itu gitu. Itu juga nggak boleh. Itu tapi namanya bukan niyahah, namanya adalah nadab. Nah, terkait niyahah ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Yang mana di umat ini itu mesti ada aja begitu. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa dikatakan jahiliyah di sini? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu dilakukan karena kejahilannya. Jadi itu orang tidak berilmu, jadi dia seperti itu gitu, kayak nggak terima sama takdir. Kemudian yang kedua itu dilakukan karena kebodohannya. Jadi dia
tidak memiliki hikmah. Harusnya dia mikir, ini cobaan, ini musibah, sabar gitu. Tapi dia melakukan itu. Maka ini namanya kebodohan dia seperti itu. Sehingga dibahasakannya ini jahiliyah. Kemudian juga yang lainnya disampaikan, kalau itu dilakukan, ada 3 ya, disampaikan ada 4. Ya, kalau itu dilakukan, yang pertama, itu tidak bisa bikin lain-lain kecuali bikin tambah sedih. Itu 1. Dan yang satunya lagi, bikin tambah diazab. Jadi kalau ada orang yang meratapi orang yang meninggal dunia, itu nggak baik, nggak bagus. Kenapa? Karena ketika dia meratapi, yang ada dia tambah sedih. Tambah sedih itu nyiksa diri gitu kan. Harusnya ketika ada keluarganya yang meninggal, udah sabar aja, beres. Tapi kalau dia meratap, dia tambah sedih. Kemudian satunya lagi, ada hadits menyebutkan, mungkin sebagian pernah dengar, orang itu disiksa karena tangisan keluarganya. Yaitu gara-gara dia meratap, jadi disiksa. Sehingga ini perlu diketahui. Terutama kepada para perempuan, karena kebanyakan di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya itu kebanyakan perempuan, sebagaimana nanti kalimat berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau itu dilakukan niyaha, meratap, itu sama dengan kayak nggak terima takdir. Harusnya dia bilang apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi dia meratap. Berarti seakan-akan dia nggak terima takdir. Kemudian yang ketiga, itu bikin sedih yang lain. Yaitu bikin sedih yang lain. Ada disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dzukira an Ibnu Uqail rahimahullah. Ada disebutkan dari seorang yang bernama Ibnu Uqail atau Ibnu Aqil rahimahullah. Wa huwa min ulama'inal Hanabilah. Dia ini termasuk ulama dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan annahu kharaja fi janazatin, annahu kharaja fi janazati ibnihi Aqil, yaitu dia lagi nguburin jenazah anaknya ini. Annahu kharaja fi janazati ibnihi Aqil. Dia lagi nguburin jenazah anaknya. Wa kana akbaru auladihi wa talibi ilmin. Dan disebutkan dia ini adalah anak yang paling besar. Kemudian dia adalah seorang talib ilm. Walamma kanu fil maqbarah saraha rajul. Ketika di kuburan ada seseorang yang dia berteriak. Dia baca ayat. Dia bilang apa? Ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, innahu lahu aban syaikhan kabiran. Dia punya bapak yang sudah tua. Fakhus ahadana makanahu. Maka jadikan salah seorang dari kami yang menempati posisinya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang berbuat baik. Faqala lahu Ibnu Aqil rahimahullah, kemudian Ibnu Aqil rahimahullah berkata kepada orang yang membacakan ayat tadi, Innal Qur'an innama nazala litaskinil ahzan. Al-Qur'an itu diturunkan untuk bikin sakinah orang yang lagi sedih. Walaisa litahyijil ahzan. Bukan bikin untuk tambah sedih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ketika Ibnu Aqil rahimahullah anaknya meninggal dunia. Kemudian ceritanya pengen disama-samain dengan ayat surat Yusuf ayat 78. Surat Yusuf ayat 78 ini dibilangnya ya ayyuhal aziz innalahu aban syaikhan kabiran. Wahai al-aziz, dia punya orang tua yang begini gitu. Jadi ketika anaknya meninggal, ceritanya dia bawa ayat
supaya cocokologi dengan kejadian yang sedang dialami ini begitu. Jadi dia ceritanya pengen menghibur lah, seperti itu. Cuman ini isyarat bikin tambah sedih. Sementara Al-Quran itu diturunkan untuk bikin sakinah, bukan bikin sedih. Sama seperti misalkannya apa namanya, ketika ada orang yang meninggal dunia itu kan, datang orang di samping jenazahnya, dia baca-baca Quran gitu. Kemudian ketika dia baca Quran, yang ada dia sedih atau bahagia? Sedih. Kadang-kadang pas tengah-tengah baca Quran itu dia nangis gitu kan. Sementara Al-Quran ini diturunkan bukan bikin orang sedih, harusnya bikin orang bahagia. Sehingga yang dilakukan oleh sebagian orang tadi itu sebetulnya kurang pas gitu. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan niyaha, di satu sisi dia udah bikin dosa karena melakukan sesuatu yang dilarang, itu kebiasaan jahiliyah. Di sisi yang lain, ketika dia melakukan itu, tidak serta-merta musibah yang sedang dia rasakan hilang. Artinya mati tetap mati, orang mati nggak hidup lagi. Kalau dia niyaha kayak apa, maka itu nggak bisa bikin orang mati hidup lagi. Makanya apa? Makanya tidak benar yang dia lakukan. Sehingga terkait niyaha ini sebetulnya hukumnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dilarang untuk niyaha, perempuan juga dilarang untuk niyaha. Hanya saja kebanyakan yang ngelakuinnya itu adalah perempuan. Tahu dari mana? Tahu dari kalimat berikutnya, lihat. Di baris yang ketiga, naskah hadis. Waqala, Nabi SAW mengatakan, an-naihatu, naihah, artinya perempuan yang suka begitu, yang suka yang suka niyahah. Kalau kita mau serempet-serempetin dalam bahasa Arab, ada al-muslimu, ada al-muslimatu, ada al-mu'minu, ada al-mu'minatu. Kalau di sini laki-laki an-naihu, kalau perempuan an-naihatu. Nah, Nabi SAW mengatakan an-naihatu, perempuan yang suka ngelakuin itu, suka niyaha. Ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia niyaha, meratap. Idza lam tatub, kalau dia nggak tobat, qabla mautiha, sebelum dia mati, Nabi SAW mengatakan kalau dia nggak tobat sebelum dia mati. Berarti kalau dia tobat, Allah akan menerima taubatnya. Dan secara zahir hadis, berarti ini adalah dosa yang tidak hilang kecuali dengan taubat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan perempuan yang niyaha kalau nggak tobat. Gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak serta-merta menghapus dosa niyahah. Makanya mesti tobat. Kenapa? Karena ini termasuk dosa besar. Dan dosa besar itu tidak hilang dengan kita berbuat kebaikan. Akan tapi dosa besar bisa hilang kalau kita taubat. Sehingga kalau dia taubat sebelum mati, Allah nerima taubatnya. Nah, ini masalahnya kalau nggak tobat, apa yang terjadi? Tuqamu yaumal qiyamah, nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan dari kuburnya begitu. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Di badannya ada baju dari besi. Di badannya ada baju dari tembaga. Kemudian wadir'un min jarab. Di badannya ada penyakit gatel. Ya, yang bikin orang mungkin demam, panas atau keringetan. Di sini kita lihat, kita bayangin ada orang badannya gatel, ada orang cacar, pakai baju tuh nggak nyaman. Ya ini dia cacar, terus baju tembaga, baju besi, lebih nggak nyaman lagi. Apa hikmahnya?
Hikmahnya adalah gara-gara itu orang ketika ditimpa musibah mustinya pakai baju kesabaran. Ya, ketika dia ditimpa musibah mustinya pakai baju kesabaran, ibaratnya kesabaran itu baju lah begitu. Tapi dia nggak pakai baju kesabaran, bajunya apa? Bajunya meratap dia. Makanya gantinya sebagai hukumannya dia bakal dipakein baju besi, baju tembaga, dan badannya dibikin gatel, dibikin lebih parah dari cacar. Ini kalau bahasanya itu al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Berhubung dia ketika ditimpa musibah dia meratap, ya sudah diganti. Misalnya di hukumannya dia pakai baju besi, badannya pada gatal-gatal. Udah kesakitan dia. Harusnya apa? Harusnya ketika ditimpa musibah dia bersabar. Makanya doa ketika ada orang yang keluarganya meninggal, itu ada dua kata salah satunya. Bahasa Arabnya itu faltasbir wal tahtasib. Faltasbir artinya apa? Yang sabar ya, begitu. Kemudian wal tahtasib. Nah, wal tahtasib artinya apa? Artinya ini momen dapetin pahala, nggak usah meratap, begitu. Dengan kesabaran tersebut. Sehingga kesimpulan dari hadis yang baru saja kita simak pembahasannya, yang pertama ini menunjukkan kepastian risalahnya atau kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ngabarin sesuatu yang goib. Nabi bilang ada 4 hal kebiasaan jahiliyah yang tidak ditinggalkan di umat ini. Mungkin dulu belum viral 4 hal gini, baru viralnya belakangan. Tapi Nabi kok udah ngasih tahu, udah ngunjukin gitu. Ini kan perkara gaib. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul beneran begitu. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis yang baru saja kita simak adalah ini dalam rangka kita tidak melakukan hal-hal yang disebutkan. Jadinya kita tahu. Yang pertama tadi al-fakhru bil ahsab, suka ngebanggain keturunan. Yang kedua at-ta'nu fil ansab, suka nusuk keturunan, ngomong yang enggak, anaknya apalah gitu. Mungkin ketika orang tuanya diuji dengan kegilaan, orang-orang pada ngatenya anak orang gila loh gitu. Ini kebiasaan jahiliyah. Walaupun orang tuanya gila beneran, nggak perlu dikata-katain. Bilang aja anaknya bapak fulan, anaknya ibu fulan. Cuman orang tuanya sakit, gila begitu misalnya. Nggak perlu dikata-katain. Ketika dikata-katain inilah kebiasaan jahiliyah. Kemudian yang ketiga yaitu istisqa bin nujum. Menisbatkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Kemudian yang keempat niyahah. Kalau ada orang yang meninggal. Ini disebutkan dalam rangka supaya kita tidak melakukannya. Ini faedah hadis yang kedua. Kemudian faedah hadis yang ketiga, berdasarkan hadis ini berarti niyahah, meratap kalau ada yang meninggal dunia, ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya di akhirat. Dipakein baju besi, badannya pada gatel. Kita di dunia cacar itu nggak nyaman pakai baju, pengennya buka baju gitu. Ini tidak, lebih parah dari itu. Maka berhubung ada ancaman di akhirat, berarti ini masuk kategori dosa besar. Dan setiap dosa yang ada ancamannya di akhirat, ini hitungannya dosa besar. Kemudian yang keempat, faedah dari hadis ini adalah dosa besar itu tidak otomatis hilang dengan amal soleh. Kayak kemarin puasa Asyura. Ini menghapuskan dosa setahun yang lalu kan begitu. Tapi dosa besar nggak bisa hilang dengan itu. Harus dengan taubat. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia nggak tobat sebelum mati, berarti harus tobat baru dosanya hilang. Ini menunjukkan dosa besar tidak hilang dengan amal
soleh, harus taubat. Kemudian yang kelima, di antara syarat taubat, faedah hadis ini menunjukkan bahwa di antara syarat taubat adalah sebelum mati. Ya, sebelum mati. Kalau dia taubat sebelum mati, ya insya Allah dan pastinya taubatnya diterima lah seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubah", tidak dianggap taubat yang diterima, lilladzina ya'malunas sayyi'at, orang-orang yang bikin dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai pas pengen mati, qala inni tubtul an, baru dia bilang saya tobat sekarang. Kayak Fir'aun pas pengen mati baru dia bilang dia beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Nggak diterima. Masih ada 3 lagi, lanjutnya setelah adzan insyaallah. Fadhal muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Kita sedang menyebutkan faedah dari dalil yang kedua. Dalil yang ada di halaman 109, yaitu hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang baru saja kita simak. Tadi sudah disebutkan ada 5, dan yang ke-6 lanjutan dari faedah hadis ini, yaitu faedahnya bahwa syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang dimaksud syirik kecil di sini di mana? Yaitu di baris yang kedua dari tengah-tengah, kata-kata al-istisqa bin nujum. Dia menisbatkan hujan kepada bintang tertentu, dan dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah. Maka ini adalah syirik kecil. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian sebagian ulama mereka mengatakan syirik kecil ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, orang yang melakukannya dicuci dulu di neraka, diazab. Kalau Allah mau bisa diampuni. Tapi sebagian ulama yang lain mereka mengatakan syirik kecil itu tidak masuk dalam kategori kehendak Allah yang dimaksud. Kan kita dengar ada dalil, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki, kan begitu. Nah, sebagian ulama mengatakan itu tidak termasuk dosa yang nanti bakal dikehendaki oleh Allah diampuni. Walaupun syiriknya syirik kecil, tapi itu pasti orang itu disiksa gara-gara dia syirik, walaupun syirik kecil, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi tetap disiksa. Ini diantara yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena Allah mengatakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Kalau syirik besar keluar dari Islam, kalau syirik kecil pokoknya nggak diampuni, mesti disiksa dulu dia, seperti itu. Kecuali kalau tobat. Ini maksudnya kalau mati bawa dosa syirik. Kalau syiriknya syirik besar tidak diampuni, tapi kalau syiriknya syirik kecil, maka dia pasti dihukum gitu. Kalau syiriknya syirik besar dia pasti neraka, kalau syiriknya syirik kecil pasti dia dicuci dulu di neraka, bahasa kita begitulah. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wasyirku la yaghfiruhullahu walau kana asghar. Syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah walaupun kecil. Wa bihadza na'rifu idhami sayyi'atsy syirik. Berarti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dengan ini kita jadi tahu betapa besarnya dosa syirik. Walaupun syirik kecil tetap dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak kekal di neraka, begitu kan. Kemudian disampaikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, la an ahlifa billah kadziban. Aku bersumpah atas nama Allah tapi bohong sumpahnya, begitu. Yang penting atas nama Allah.
Ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Itu lebih aku sukai. Bahasa kita masih mending ketimbang bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Masalahnya udah syirik kalau bersumpah atas nama selain Allah begitu. Sementara kalau bersumpah bohong itu hitungannya dosa besar. Sehingga dari sini kita paham keburukan syirik, kejelekan syirik itu nggak ada enteng-entengnya. Seenteng-entengnya tetap berat hitungannya walaupun syirik kecil. Yang terbaik kita hati-hatilah seperti itu. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan hadis ini faedahnya adalah ada namanya al-jaza dan ada namanya al-ba's. Al-jaza itu pembalasan. Gara-gara dia niyaha, pembalasannya dipakein baju besi, badannya pada gatel. Begitu. Kemudian ada al-ba's, yaitu ada hari kebangkitan. Dia bakal ngalamin seperti itu tatkala dibangkitkan dari kubur. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hadits ini, al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan tergantung dari perbuatan. Perbuatannya apa? Kena musibah, meratap. Ya sudah, dibikin sama Allah Subhanahu wa taala. Dia kena musibah, badannya nanti pada gatal-gatal, dipakein baju besi, meratap dia di tempat, kesakitan dia seperti itu. Nah, ini dalil yang kedua. Sebelum masuk dalil ketiga, ada yang ditanyakan terkait pembahasan? Baik, kalau tidak ada kita fokus dalil yang ketiga, yaitu hadis berikutnya, Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Al-Bukhari dan Muslim walahuma. Ini meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami. Salah ketik di sini. Jadi Rasulullah SAW menjadi imam begitu. Dalam sholat subuh. Waktu itu posisinya di tempat yang bernama Hudaybiyah. Lanjut di halaman 110. Jadi waktu itu Rasulullah SAW lagi jadi imam salat subuh di Hudaybiyah. Salat subuh, salat fajar, qobliyah subuh, qobliyah fajar itu sama. Karena ada sebagian orang yang mengira qobliyah subuh itu namanya salat fajar katanya. Tidak. Salat fajar itu sama dengan salat subuh. Qobliyah subuh, qobliyah fajar begitu. Jadi katanya kalau qobliyah namanya salat fajar, kalau subuh namanya salat subuh gitu. Tidak. Ini salat subuh, salat fajar sinonim, ya, persamaan kata. Waktu itu posisinya di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah ini di Mekah ya. Hudaybiyah di Mekah. Ada sebagian jamaah umroh ingin umroh 2 kali. Mereka perginya ke Hudaybiyah begitu. Ini tidak termasuk sunnah begitu ya. Jadi tidak termasuk kebiasaan orang soleh terdahulu umroh berkali-kali. Datang ambil ihram dari mikot, umroh, kemudian pas di Mekah hari kedua pengen umroh lagi akhirnya ke tanah halal, diantaranya Hudaybiyah ini. Kemudian nanti hari ketiga pengen umroh lagi gitu. Ini tidak termasuk kebiasaan orang soleh terdahulu. Yang lebih soleh dari kita lah begitu. Itu mereka nggak mengamalkan ini karena taunya mereka tidak termasuk yang disyariatkan ibadah umrah seperti itu gitu. Yang disyariatkan apa? Yang disyariatkan adalah memperbanyak tawaf. Ya, ketika selesai umrah, hari-hari berikutnya udah datang ke Masjidil Haram tawaf. Jadi kalau kita semangatnya menggebu-gebu, itu saja yang kita lakukan. Kecuali kalau misalnya dari Mekah ke Madinah. Kemudian pas di Madinah, pengen umroh lagi akhirnya berangkat, berhenti di mikotnya orang Madinah, di Dzulhulaifah, di Bir Ali. Kemudian dia baru lanjut ke Mekah. Ini ulama khilaf. Sebagian bilang
boleh, dan sebagian mengatakan tidak termasuk sunnah karena memang satu kali safar gitu kan. Ini khilafiyah di kalangan para ulama. Itu terkait Hudaybiyah. Nah, kemudian lanjutnya dikatakan setelah semalamnya turun hujan. Nah, berarti di sini ketika subuh Nabi SAW sholat bersama dengan para sahabat, malamnya itu habis hujan. Ada mungkin becek-becek, bekas-bekas hujan, dan seterusnya. Kemudian dikatakan ketika beres sholat, beliau menghadap kepada orang-orang, kemudian bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu yang Allah bilang? Ini Nabi SAW bertanya demikian kenapa? Supaya orang itu perhatian, supaya orang itu penasaran, supaya orang-orang yang dengar pada kepo. Wah, Allah bilang apa ya begitu? Jadi Nabi SAW tahu mereka itu belum pada tahu apa yang dikatakan oleh Allah, karena memang itu wahyu belum turun kepada mereka. Cuman Nabi SAW berkata demikian dalam rangka biar orang penasaran, biar orang lebih perhatian begitu. Jadi, apakah kalian tahu? Kemudian di sini kita perhatikan lanjutannya, qalu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Di sini ada yang menarik. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ini kata-kata kayak gimana gitu. Karena bahasanya Allah dan Rasul, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kenapa? Karena ada kasus di riwayat yang lain. Ada kasus di riwayat yang lain. Ketika ada orang yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menyamakan aku dengan Allah? Jadi kata-katanya itu Masya Allah wa syi'ta. Kehendak Allah dan kehendakmu. Yang nanti terakhir koreksinya apa? Yang benar itu ini kehendak Allah, kemudian. Jangan pakai kata-kata dan. Kayak contoh misalkannya, kok bisa dapat? Gimana ceritanya? Oh, ini rezeki dari Allah, kemudian atas bantuan si fulan. Jadi Allah dinomorsatukan, baru keduanya datang si fulan. Sama. Nabi SAW ketika dikatakan, ini kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi nggak terima. Oh, situ pengen nyamain kita sama Allah ya? Nggak. Yang benar, ini kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Nah, di sini Nabi SAW mengingkari urusan kauniyah. Kauniyah itu artinya yang melakukan itu hanya Allah saja. Sementara Nabi SAW tidak bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan soal kehendak itu adalah Allah saja. Makanya nggak benar ini kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi, nggak benar. Yang benar adalah ini kehendak Allah kemudian kehendakmu. Makanya di sini hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui, Allahu wa rasuluhu a'lam gitu. Jadi kata-kata ini kayak gimana gitu. Cuman kesimpulannya adalah ketika mereka mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, maksudnya mereka menisbatkan ilmu itu hanya Allah dan Rasulnya aja yang tahu. Jadi bukan berarti mereka menyamakan pengetahuan Allah sama dengan pengetahuan Rasulnya. Rasul tahu kayak Allah tahu, bukan. Tapi maksudnya mereka hanya menisbatkan yang tahu ilmunya cuma Allah dan Rasulnya begitu. Jadi bukan kayak menyamakan, bukan. Kemudian lanjutannya, qala, Nabi SAW mengatakan, qala, Allah berfirman,
asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Asbaha ini kalau kita belajar bahasa Arab lebih ke pagi-pagi, sobahul khair begitu. Kan ini kan ceritanya malam kemudian pagi. Maka kalau pagi bahasanya adalah asbaha, walaupun artinya adalah menjadi seperti itu. Nah di sini asbaha bi min ibadi mu'minun bi wa kafir. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi-pagi ada hamba-hambaku yang beriman, ada hamba-hambaku yang kafir. Jadi malam beriman, pagi beriman. Malam beriman, pagi kafir. Ada yang begitu. Jadi malam-malam pada beriman, pagi beriman ada. Malam-malam beriman, pagi kafir ada. Nah bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah yaitu kata-kata berikutnya. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Mutirna, kami diguyur hujan. Bi fadlillahi wa rahmatih. Karena karunia Allah dan rahmat Allah, jadinya tadi malam hujan, begitu. Ketika dia mengatakan itu dengan lisannya, mengatakan itu dengan hatinya, maka apa? Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Itulah yang beriman kepadaku dan dia kafir dengan bintang-bintang. Jadi di sini dia mengatakannya mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ini turun hujan karena fadilah, karunia Allah dan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah berarti karena kebaikan Allah kepada kita jadi turun hujan nih, nikmat nih begitu. Nah, seperti itu mu'minun bi kafirun bil kaukab. Dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Kenapa? Karena dia menisbatkan turunnya hujan kepada Allah bukan kepada bintang-bintang. Dan dia tidak melihat ada efek, nggak mentang-mentang di bulan yang berakhirnya ber gitu, ini lagi turun hujan, enggak. Tapi tetap dia mengatakannya mutirna bifadlillahi wa rahmati. Atau kalau bahasa Indonesia, masya Allah turun hujan, nikmat dari Allah gitu. Walaupun lagi posisinya bulan itu yang berakhiran sama sekali dia nggak kepikiran itu. Yang dia tahu pokoknya ini nikmat dari Allah. Itu yang dimaksud dia yang dikatakan beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Kemudian lanjutannya, wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi, wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada, kami diguyur hujan karena bintang tertentu. Orang yang mengatakan kami diguyur hujan karena bintang tertentu. Berarti di sini dia tidak menisbatkan turunnya hujan itu kepada Allah, tapi dia menisbatkan turunnya hujan ini kepada bintang tertentu. Nah, di sini ada faedah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu ada 3 macam. Yang pertama, dia menisbatkan turunnya hujan karena bintang tertentu, dia lupa yang menurunkan adalah Allah. Jadi ini hujan gara-garanya bulannya berakhirnya begitu. Maka ini adalah syirik besar. Kemudian yang kedua, dia menisbatkannya itu secara sebab. Dan dia tahu yang menurunkan hujan adalah Allah. Cuman dia sekedar menisbatkan saja. Karena ini bulan-bulan yang berakhirnya karena biasanya turun hujan, musim-musim hujan ini. Jadi begitu-gitulah. Cuman dia tahu yang menurunkan hujan adalah Allah. Maka ini namanya syirik kecil. Tapi ketika dia menisbatkan banget gitu. Seakan-akan gara-gara bintang-bintang itu, bulan-bulan itu turun hujan. Jadi bahasa kita menisbatkan banget. Walaupun dia tahu yang menurunkan hujan adalah Allah. Itu hitungannya syirik kecil. Kemudian yang ketiga, taunya dia cuman musim hujan doang gitu. Jadi dia tidak menisbatkan banget, tidak. Bahasa dia ini emang lagi musimnya begitu. Maka
ini termasuk yang dibolehkan. Kemudian kesimpulannya yang terakhir, kalau ada orang ngomong, kayak ngomong-ngomong tadi begitu ya, ini turun hujan karena lagi bulannya bulan yang berakhiran ber, katanya turun hujan. Kemudian ini turun hujan emang lagi musimnya gitu. Ini kalau sekedar hanya omongan saja, tapi yang dimaksud adalah tidak ngefek kepada yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi dia meyakini itu hujan turun dengan sendirinya karena bulannya turun hujan. Ini kan syirik besar. Kemudian yang kedua, dia meyakini sebabnya turun hujan karena lagi bulannya berakhiran ber. Emang yang nurun hujan adalah Allah. Cuman sebabnya sebab banget gimana gitu. Dia kayaknya ke situ banget pemahamannya. Ini syirik kecil. Nah, ketika dia cuman sekedar bahasa saja, tidak ada kepikiran syirik besarnya enggak, syirik kecilnya enggak, maka ini termasuk yang dibolehkan sebagaimana disebutkan kesimpulannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Walaupun bersamaan dengan itu, ya sebaiknya dihindari kata-kata seperti itu. Cuman ketika ada orang yang berkata demikian, jangan langsung asal main menuduh, bilangnya nggak boleh, dilarang, ini itu dan lain, tidak. Tapi kadang-kadang sekedar bumbu omongan kalau bahasa kita, maka itu termasuk perkara yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Masih ada lagi dalil berikutnya, insyaallah disempurnakan pada pertemuan selanjutnya pekan depan insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.